Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita diberi kesempatan untuk hidup. Dan kita berterima kasih kepada Tuhan kalau kita diberi kesehatan. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu sebelum kita belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, syukur kami naikkan kepadamu pada saat ini Tuhan, di mana Engkau memberikan kesempatan untuk kami boleh hidup hari ini. Dan kami berterima kasih pula kepada Engkau, di mana Engkau sudah jagai keluarga kami, orang-orang yang kami kasih dan kami cintai dalam kondisi yang baik. Terima kasih, kami mau belajar merenungkan firman-Mu Tuhan Yesus, supaya dalam kehidupan kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tanggal 14 semua negara merayakan atau memperingati Valentine Day, yaitu hari kasih sayang. Termasuk di Indonesia juga, ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saya menilik mengapa sih ada Valentine Day ini, mengapa sih ada hari kasih sayang gitu loh, ya. Dan ternyata ada kilas balik, ada suatu cerita di balik hari kasih sayang ini. Pada waktu itu di Roma, ya, dalam pemerintahan Kaisar Claudius II kalau tidak salah, ya, semua prajurit atau tentara dilarang sementara waktu untuk berpacaran atau menjalin kasih. Karena apa? Karena kalau seorang prajurit mempunyai kekasih, dikhawatirkan dia tidak menjadi konsentrasi atau dia tidak fokus. Nah, itulah sebabnya Kaisar Claudius ini melarang prajuritnya untuk mempunyai kekasih. Tetapi ya namanya seseorang itu tidak tahu di mana dan kapanpun dia mulai dan dia jatuh cinta. Ya akhirnya ada beberapa orang, salah satu lah dikatakan perwiranya Kaisar Claudius ini, dia itu mempunyai kekasih. Karena larangan-larangan inilah ada seorang pastor Valentine, ya, merasa ini kan manusiawi gitu loh. Kalau seorang pria mencintai seorang wanita dan mereka menjalin kasih, itu hal yang umum, ya. Makanya pastor Valentine ini memberikan kepada sepasang kekasih ini siraman-siraman atau sakramen, karena pastor ini orang Katolik, ya, pastor Katolik, memberikan sakramen dan menikahkan sepasang kekasih ini. Tak ayal lagi Kaisar Claudius mengetahui hal itu, dia menjadi marah. Kenapa peringatanku ini dilanggar oleh pastor Valentine? Akhirnya pastor ini dipanggil dan dia harus dihukum mati. Ya, dengan kejadian ini, maka mereka memperingati bahwa Valentine, hari kasih sayang ini sudah ditunjukkan oleh pastor Valentine ini dengan mengorbankan dirinya bagi sepasang kekasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini saya akan memberikan judul yaitu kasih Allah. Kita tahu Tuhan itu dan hanya Tuhan yang mempunyai kasih agape. Amin. Hanya Tuhan. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Valentine Day itu adalah hari kasih sayang, ya, yang diperingati oleh banyak orang, kita melihat dalam kehidupan kita juga dikasih, dicintai oleh satu pribadi yang begitu mengasihi kita. Seperti Yohanes 3 ayat 16 tadi, begitu besar kasih Allah kepada kita, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih agape yang Tuhan berikan kepada umatnya, kepada ciptaannya, tidak pernah pandang bulu. Ya. Dia tua, muda, kaya, miskin, berpendidikan atau tidak,
semua dikasih, ya, dikasih oleh Tuhan. Rasa cintanya Tuhan, rasa kasihnya Tuhan dibuktikan dengan dia menyerahkan dirinya di kayu salib. Dibuktikan dengan dia memberikan hidupnya. Karena setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Kasih sayang terbesar adalah bagaimana Tuhan menerima kita apa adanya. Amin, haleluya. Siapa kita? Siapa kita? Kalau di hari Valentine, ya, maksud saya yang kejadian di Roma itu sepasang kekasih mereka menjalin hubungan. Pasti ada. Kenapa seorang pria mencintai wanita? Ya, tentu dilihat dari fisiknya, cantik, molek, pintar gitu. Tetapi Tuhan tidak pernah sekali-kali melihat siapa kita dan bagaimana kita. Tetapi Tuhan menerima kita dengan apa adanya. Ini loh aku, ini loh saya. Ya, manusia berdosa yang selalu melakukan kesalahan, kekilafan. Dan itu kita lakukan. Dan Tuhan terus mencurahkan kasih-Nya kepada kita, memberikan pengampunannya kepada kita. Kasih-Nya tidak terbatas oleh waktu, oleh ruang, dan oleh apapun juga. Kasih-Nya sungguh terbukti sehingga kita memperoleh hidup yang kekal. Bukan kasih eros, ya, tetapi kasih agape, kasih walaupun, kasih meskipun, walaupun kita berdosa, dosa kita semerah kirmisi, Tuhan ganti menjadi seputih salju. Ya. Meskipun kita pernah jatuh, tetapi Tuhan terus membawa kita, mengangkat kita. Begitu luar biasa kasih-Nya Tuhan. Tanpa tendensi apa-apa seperti manusia mengasihi sesama, ada tendensi. Tetapi Allah semata-mata karena Dia mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 dan ke-8 saya baca di sini. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah itu kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya setiap hari kita merasakan kasih-Nya. Bukan harus nunggu tanggal 14 Februari baru kita merayakan kasih sayang kita kepada sesama kita, kepada anggota keluarga kita. Bukan harus menunggu tanggal 14 Februari kita memberikan setangkai bunga mawar merah kepada orang yang kita cintai dan kita sayangi. Tidak harus menunggu tanggal 14 Februari kita memberikan coklat kepada sahabat kita. Tidak harus menunggu itu. Tetapi setiap hari adalah hari kasih sayang di mana Tuhan mencurahkan kasih-Nya kepada kita. Seperti firman tadi katakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah itu adalah kasih. Amin. Puji Tuhan, kalau selama ini kita bisa mengasihi saudara-saudara kita, kita bisa mengasihi orang lain, bukan karena kuat kita, bukan karena gagah kita, ya. Tidak, semua itu karena Tuhan mengalirkan kasih dari surga dalam kehidupan kita. Dan kita mau meneladani apa yang Yesus lakukan. Dan apa yang sudah kita terima dari Yesus, yaitu kasih agape. Kita mau belajar setahap lebih setahap. Dalam progres pembelajaran itulah kita mau seperti Yesus. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Itu Yohanes 4 ayat 7 dan 8 tadi. Ya. Dikatakan, saudara-saudaraku yang kukasihi, marilah kita saling mengasihi tanpa melihat kekurangan dia, tanpa melihat kelemahan dia, tanpa melihat siapa lu, tanpa melihat siapa kamu. Tetapi semua itu terhapus oleh karena kasih Tuhan dalam hidup kita yang sudah mengalir. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Pada pagi hari ini saya akan menutup dengan suatu kalimat begini. Sudahkah kita ini merasakan dan menghargai bagaimana Tuhan menerima kita dengan sangat luar biasa? Penerimaan Tuhan yang sangat luar biasa itu, apakah kita sudah menghargai? Apakah kita sudah merasakan selama ini? Inisiatif Tuhan menyatakan kasih-Nya agar segenap kita orang percaya, termasuk kita, merasakan kasih-Nya. Dan saya percaya kalau kita merasakan kasih-Nya, sudah menikmati kasih-Nya, Tuhan juga harapkan kita membagikan kasih itu kepada orang lain. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita bukan orang kuat, kita bukan orang hebat kalau kita bisa mengasihi orang lain. Tetapi kita meneladani Yesus yang sudah memberikan kasih tanpa motivasi dan tendensi apa-apa terhadap kita. Semata-mata hanya untuk menyelamatkan jiwa kita. Puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu. Bapa, terima kasih. Kami merasakan setiap saat Engkau mengasihi kami. Dalam kondisi apapun Tuhan, Engkau terus mengasihi kami. Dan kami juga belajar mengasihi sesama kami karena Engkau sendiri adalah kasih Tuhan. Kami rindu, kami boleh mewujudkan itu dalam kehidupan kami yang penuh kekurangan dan kelemahan ini. Terima kasih Tuhan, teruslah Engkau bekerja dalam kehidupan kami, memperbarui kehidupan kami, memperbarui pola pikir kami, sehingga kami mempunyai pola pikir yang benar. Terima kasih kami menghargai akan kasih yang sudah Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Saya percaya setiap kita merasakan kasih-Nya Tuhan. Amin.